Negara itu punya dua tangan, satu namanya birokrasi, kementerian atau dinas, yang satu namanya BUMN atau BUMD. Itu saya sampaikan. Tapi dua-duanya di tangannya negara. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas negara, meningkatkan kesejahteraan, menghadirkan keadilan. Jadi fungsi badan usaha milik negara itu bukan mengejar keuntungan, bukan. Karena kalau dia mengejar keuntungan, dia menjadi private entity saja. Dia adalah state entity. Dia mengerjakan hal-hal yang justru tidak menguntungkan. Karena itulah dikerjakan oleh negara. Karena sebagian dari peningkatan kesejahteraan dan menghadirkan keadilan dilakukan menggunakan mekanisme korporasi tapi no for profit. Ingat, mekanisme korporasi tapi bukan sekedar cari keuntungan. Bung Hatta berpandangan begitu. Karena itulah Bung Hatta berbicara tentang badan usaha milik negara. Mekanismenya korporasi tapi tujuan utamanya bukan cari kalau Pak ini kalau cari untung negara, enak betul jadi negara punya perusahaan, Pak. Saya yang bikin regulasi, saya yang pelaku regulasi, betul tidak? Iya, tangan kirinya bikin regulasi, tangan kanannya melaksanakan regulasi di pasar. Oh ya, berarti terus kira-kira orang udah bilang gitu. Oke, pasti untung, Pak. Jadi when you are regulator, then you're not market player. If you're a market player, ya jangan jadi regulator. Kecuali, ada kecualinya. Kalau nggak ada kecualinya repot. Kecuali industri strategis yang memiliki national interest yang tinggi, nah di situ bisa. Ada, misalnya ada bidang science, technology, communication misalnya, yang itu strategi. Sampaikan pada para direksi BUMD di Jakarta bahwa tugas Anda itu adalah meningkatkan kesejahteraan dan menghasilkan keadilan sosial. Itu tugas Anda. Pakai mekanisme korporasi. Sementara birokrasi tugas yang sama, tapi mekanismenya mekanisme birokrasi. Ada yang tidak bisa dikerjakan pakai birokrasi, Pak. Tidak bisa. Saya beri contoh, transportasi sistem di Jakarta. Kenapa kok tidak dikelola oleh Dinas Perhubungan? Itu Transjakarta tidak pakai Dinas Perhubungan. Pakainya PT Transjakarta. 100% milik kita, PT itu. Kenapa? PT-nya pasti tekor, Bapak Ibu. Tekor. Kenapa tekor? Karena tidak mungkin revenue dari penumpang itu menutup biaya kosnya, nggak mungkin. Di situ peran negara ada. Tapi kenapa pakai mekanisme korporasi? Supaya memiliki ruang untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tanpa terikat dengan peraturan regulasi birokrasi mengganti eselon repot yang nggak kira-kira. Mau memperlakukan promosi sulit yang kira. Rekrutmen. Orang-orang yang baik-baik ini ketika mereka memilih masuk politik, biasanya menghadapi masalah. Jika orang tak bermasalah masuk politik, dipermasalahkan. Tetapi jika orang yang bermasalah masuk politik, justru tidak kita permasalahkan. Itu yang kita masalahkan. Kita sesama anak bangsa, jangan mau diadu domba. Sadarlah kita bersaudara, mari satukan kekuatan untuk melawan kezaliman. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo. Marilah kita bersatu untuk melawan kezaliman. Petani atau pedagang, pemborong dan para tukang, para pengusaha, semua tokoh bangsa dan tokoh semua agama. Marilah bersatu. Apapun sukunya, juga golongannya, kita tetap saudara sebangsa. Bangkit bersatu lagi, selamatkan NKRI dari cengkraman oligarki dan para pengkhianat bangsa yang ingin terus berkuasa. Kita sesama anak bangsa, jangan mau dipecah belah. Sadarlah kita bersaudara, mari satukan kekuatan. Mari kita dukung bersama, tokoh yang dapat menyatukan, cerdas, tegas, berani, amanah. Beliaulah Anies Baswedan, tokoh yang sangat diharapkan.
harapkan. Marilah bersatu, petani atau pedagang, pemborong dan para tukang, para pengusaha, semua tokoh bangsa dan tokoh semua agama. Marilah bersatu, Tuan Guru yang mulia, tokoh adat yang terhormat, apapun sukunya juga golongannya, kita tetap saudara sebangsa. Bangkit bersatu lagi, selamatkan NKRI dari cengkraman oligarki dan para pengkhianat bangsa yang ingin terus berkuasa. Mari kita dukung bersama tokoh yang dapat menyatukan, cerdas, tegas, berani, amanah,